Nenek ingin cicit laki-laki. Tinggi, pendek, gemuk, kurus. Semua sudah kubawa. Pilih satu. Tidurlah dengan mereka. Julian Gu, aku istrimu. 2 tahun ini, kamu menjaga diri demi Celine. Aku masih terima. Tapi sekarang, kamu memaksaku tidur dengan pria lain? Jangan berani menjelekkan Celine. Dia bukan wanita mata duitan sepertimu. Sama sekali bukan. Jangan lupa, di hari pernikahan kita, kamu sudah menandatangani surat perjanjian cerai. Aku memberimu 100 juta agar kamu bekerja sama dan berpura-pura jadi istri di depan nenek. Aku mencintai Celine. Kamu, cepat pilih. Mereka sudah tak sabar. Julian Gu, kalau kamu tak mencintaiku, lepaskan aku. Kenapa harus menghinaku begini? Salahkan nenek yang menyukaimu. Jadi cepatlah hamil. Aku sengaja mencarikan 4 pria untukmu. Mereka akan melayanimu. Kenapa? Masih kurang? Kamu tak tahu malu. Sebelum menolakku, pikir dulu apa kamu mampu. Keluargamu bangkrut. Utangmu lebih dari 1 miliar. Asal kamu hamil, aku akan membantumu melunasi semuanya. Lahirkan anak itu, lalu pergi dari keluarga Gu selamanya. Baik, kamu sendiri yang bilang. Tapi aku pilih prianya sendiri. Selera kamu buruk sekali. Baik. Kuberikan 1 bulan. Kalau kamu belum hamil, akan kubiarkan 4 pria itu. Tidak. Utambah 4 lagi untuk melayanimu bersama. Julian Gu, saat aku hampir dijual, untuk membayar utang, kamu memberiku 100 juta dan membantuku melewatinya. Anggap aku berutang padamu. Aku akan membayarnya dengan seorang anak. Lalu kita impas. Willa, akhirnya aku menemukanmu. Baik. Cuma melahirkan anak, kan? Kamu baik-baik saja? Ada. Malam ini dingin. Aku ingin tidur dipeluk seseorang. Kamu mengenalku. Mungkin aku pernah melihatmu di sini. Kalau begitu, kamu tahu namaku. Aku tak peduli siapa namamu. Aku hanya peduli. Suaramu malam ini enak didengar atau tidak? Aku pergi dulu. Semalam kamu hebat. Di kartu itu ada 500.000 untuk sebulan. Sore ini datang ke Villa Midhill. Unit Novation Task Says. Jemput aku. 500.000 untuk sebulan? Willa, hebat juga. Nyali kamu besar. Willa, kamu jangan salah paham. Jangan panggil aku begitu. Menjijikan. Siapa yang izinkan kamu bicara begitu pada Celine? Kalau di zaman dulu, dia bahkan lebih rendah dari selir. Cuma simpanan tanpa status. Aku mau bicara dengannya saja. Uzda jadi berkah hidupnya. Dengar, berhenti pakai trik murahan untuk cari perhatianku. Wow, narsis sekali. Jangan terlalu anggap dirimu penting. Siapa yang izinkan kamu bicara begitu padaku? Julian Gu, dulu aku lembut padamu, hanya karena 100 juta itu. Mulai sekarang, aku tak akan bersikap baik padamu lagi. Willa melakukan semua ini hanya karena ingin kamu lebih peduli padanya. Julian, jangan marah. Benar,
Julian sayang, jangan marah. Kalau kamu sampai sakit, si manis kecilmu akan sedih sekali. Apa itu? Bekas ciuman. Sini. Mau lihat lebih jelas? Kamu menjijikan. Aku menjijikan? Julian Gu, bukankah kamu yang menyuruhku tidur dengan pria lain? Pengkhianatan ini, bukankah kamu sendiri yang mencarinya? Aku bahkan tak minta kamu ganti biaya memelihara model pria. Itu sudah cukup murah hati. Wah, semalam aku capek sekali. Aku mengantuk. Aku mau istirahat. Kalian berdua silakan lanjut. Aku beri saran, pelangkan suara kalian. Kalau aku terbangun, aku tak jamin apa yang akan kulakukan. Jadi model pria memang selaris itu, sampai bisa punya mobil mewah. Aku, model pria? Kamu kira aku model pria? Namanya juga cari uang, tak perlu malu. Mulai sekarang, aku yang menafkahimu. Kamu sudah menikah. Aku menikah tapi seperti lajang. Apa? Menikah tapi seperti lajang. Kamu yang buat istilah itu. Artinya aku sudah menikah, tapi hidup seperti janda. Suamiku tak pernah menyentuhku. Jadi aku cari pria di luar. Dan dia sangat mendukungnya. Aku cari pria di luar. Kalau aku tidak cari, dia malah lebih gelisah. Takut aku mengingintanya. Jadi, kamu bahkan tak tahu siapa aku, tapi mau memeliharaku? Kalau begitu, bilang siapa kamu. Karena aku akan jadi majikanmu. Panggil aku Damon. Anak kedua di keluargaku. Jangan tegang begitu, anak manis. Aku belum pernah dipelihara. Agak gugup, wajar. Tak apa. Aku bisa mengajarimu. Lalu selanjutnya, aku harus apa? Siam aku. Julian, Willa adalah istrimu. Kalau dia melakukan ini demi menarik perhatianmu, itu wajar saja. Kamu harus lebih sering menemaninya. Aku tak apa-apa. Sudahlah. Wanita egois mata duitan seperti dia, tak bisa dibandingkan denganmu. Tenang saja. Seberapapun, dia tak tahu malu mengejarku. Aku tak akan meladeninya. Kamulah satu-satunya nyonya guku. Lihat, orang di mobil itu, bukankah itu Willa? Jangan di mobil. Kacanya satu arah. Orang luar tak bisa lihat. Mana mungkin dia? Mobil itu cuma ada Doni di dunia. Dia tak mungkin mampu. Benar juga. Willa begitu mencintaimu. Aku yakin ucapannya pagi ini cuma karena emosi. Mana mungkin dia keluar mencari pria lain. Dia pasti cuma ingin mengandung anakmu. Dia? Mimpi saja. Kemarin kamu suka tas itu kan? Ayo, aku belikan untukmu. Oke. Willa, tunggu saja. Aku akan lebih tinggi darimu. Aku akan jadi nyonya Gu yang semua orang iri. Damonian, kamu sudah hilang 3 hari. Kalau kamu tak kembali, para tua bangka itu bisa membunuhku. Aku belum matikan. Bukan begitu. Kamu penguasa muda Yun City. Atau aku? Mau apa? Kamu sekarang terlena di sarang cintamu? Memang susah pergi. Kututup dulu. Kalau tak kembali, posisimu jadi milikku. Kenapa tak diangkat? Hei, kamu, apa yang kamu lakukan? Willa, kamu di mana sekarang? Bukan urusanmu. Willa, kamu sedang apa? Halo? Bicara, kamu sedang apa? Menjijikan sekali. Ada apa? Celine sayangmu. Tak menemanimu malam ini, jadi aku yang kau lampiaskan. Kau kira Celine sepertimu? Atau malu? Julian Gu. Bukankah ini yang kau setujui? Bukankah kau yang memohon agar aku tidur dengan pria lain? Kau dapat pria liar itu dari mana? Pantas saja. Sampah sepertimu.
Memang pantasnya dengan sampah. Aku, Halo? Bicara. Masih ada urusan? Waktu kami malam ini berharga. Tolong jangan ganggu kami. Halo? Dengar baik-baik. Jangan sampai kutemukan kau. Kalau kutemukan, kupatahkan kakimu. Maaf, semalam aku kelewatan. kamu mau keluar? Aku harus kerja. Kamu punya kerja sampingan lain? Hormat, penguasa muda Yun City. Akhirnya kau ingat pulang. Bawa semua proyek yang terkait grup Gu sekarang. Grup Gu, kau mau apa? Batalkan semuanya. Kerja sama kita dengan grup Gu selalu stabil. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Dia merebut wanitaku, tapi tak menghargainya. Maksudmu gadis yang menyelamatkanmu 3 tahun lalu? Willa Jiang, dia pacar Julian Gu. Dia dan Julian Gu sudah menikah. Bukan. Jadi beberapa hari ini kamu bersama Willa? Kamu jadi pria simpanannya? Dia bilang di hari pernikahan mereka. Mereka sudah tanda tangan surat perjanjian serai. Tapi serainya belum terdaftar, kan? Apa dia masih mengingatmu? Aku hanya orang yang kebetulan dia selamatkan. Mungkin dia sudah lupa. Semalam kamu kemana? Willa, kamu tak tahu malu? Aku masih meneleponmu, tapi kamu sudah tak sabar. Main dengan pria lain, benar? Julian, jangan marah dulu. Willa sangat mencintaimu. Mana mungkin dia keluar dan main dengan pria lain? Cepat jelaskan, aku percaya kamu bukan wanita seperti itu. Selin Kiao. Kalau kamu memanggilnya sayang, panggil aku Nyonya Gu. Mengerti? Dia cuma wanita hina tak tahu malu. Selin, mulai sekarang, jangan panggil dia seakrab itu. Wanita licik itu. Tak pantas kamu hormati. Hina, tak tahu malu? Bukankah semua itu demi suamiku tersayang, agar aku hamil anak pria lain? Julian Gu, dulu demi sedekah 100 jutamu itu, aku menikah denganmu. Aku merawat nenek untukmu. Aku melepas impianku kuliah di luar negeri. Tapi pada akhirnya, kamu menyebutku wanita licik. Aku benar-benar buta karena menyelamatkanmu. Apa katamu? Tidak, Julian tak boleh tahu. Aku merebut budi Willa yang menyelamatkannya. Berhenti, Julian. Tak kusangka Willa demi menarik perhatianmu, bahkan ingin merebut ini dariku. Cukup, Salin. Di dunia ini, tak ada yang bisa menggantikanmu. Aku salah. Itu Willa. Dia mengacaukan pikiranku. Zelin, aku tahu kamulah yang menyelamatkanku. Mustahil itu Willa. Wanita tak tahu malu itu. Ayo. Serangan di Yun City ini teror terhadap keluarga elite. Siapa dalangnya? Polisi sedang menyelidiki petunjuk. Beberapa tamu terluka masih terjebak. Saya akan terus melaporkannya. Kamu baik-baik saja? Aku sudah memanggil dokter masuk, biar ku bantu. Aku lihat masih ada orang di dalam. Dia hampir tak kuat lagi. Aku harus menyelamatkannya dulu. Baik, Kamu menyelamatkanku. dia pewaris grup Gu. Kalau aku jadi penyelamatnya, hidupku pasti langsung naik. Ya, benar. Aku yang menyelamatkanmu. Aku bantu kamu keluar dulu. Terima kasih. Aku pasti akan membalas budi. Bangun. Bangun. Bertahanlah. Cepat pergi. Mau runtuh. Bertahanlah. Aku bawa kamu keluar dulu. Pergi. Suamiku kayak lagi menopause. Tak bisa angkat telepon.
kami lagi bertengkar. Sepertinya Julian terlalu senggan. Tak apa. Besok dia tak akan mengganggumu lagi. Penguasa muda Yun City, saingan cintamu, sudah menunggu di bawah sejak jam 6 pagi. Dia ingin bertemu. Dia juga pantas jadi sainganku, suruh dia naik. Penguasa muda Yun City, kenapa Anda tiba-tiba menghentikan semua kerja sama dengan grup GU? Kami menerima kabar semalam. Penguasa muda Yun City menarik semua investasi. Sekarang tak ada yang berani bekerja sama dengan grup GU. Harga saham kami anjlok parah. Jadi begini, kamu memilih berbicara denganku. Penguasa muda Yun City, Anda menarik investasi. Setidaknya beri saya alasan. Saya tak tahu salah saya apa. Katakan saja, saya akan perbaiki. Kamu sudah menikah? Ya, tapi selama ini pernikahan rahasia. Pernikahan rahasia? Atau selingkuh bertahun-tahun? Penguasa muda Yun City, itu urusan keluarga saya. Tak ada hubungannya dengan kerja. Kudengar pewarisku menyimpan istri di rumah dan kekasih di luar. Kalau aku, didikan keluargaku keras, kakekku tak suka aku berbisnis dengan pengkhianat. Penguasa muda Yun City, itu semua hanya rumor. Saya dan istri saya sangat harmonis. Lagi pula, sebentar lagi, hari jadi pernikahan ketiga kami merayakannya tiap tahun. Rumor di luar itu, mohon jangan dipercaya. Benarkah? Tentu saja. Saat hari jadi pernikahan kami mengundang keluarga dan teman. Anda mungkin... Aku tak tertarik. Setelah hari jadi pernikahan kalian, aku akan lanjutkan kerjasama. Keluar. Baik. Willa, aku memang tak datang, tapi hadiahku pasti sampai. Kamu sudah gila? Untuk apa buat hari jadi pernikahan? Hubungan kita bertiga begini. Kamu bawa pelakor ke rumah. Aku pun tak berani membantah. Untuk apa pura-pura mesra? Willa, kalau marah, lampiaskan padaku. Jangan ganggu Selin lagi. Dengar, acara ini harus diadakan. Datang saja dan ikuti alurnya. Semua orang kita sendiri. 5 juta. Kenapa kamu sekarang selalu bicara uang? Aku tahu. Kamu mau pakai cara menjijikan ini lagi untuk menarik perhatianku kan? Tuan mudaku, aku sedang terlilit utang. Lagi pula, kalau minta bantuan, mana ada yang gratis? Baik. Nanti ku transfer ke kartumu. Kamu mau kemana lagi? Kamu cari pelakormu. Aku cari pria simpanan. Kamu. Julian, jangan marah pada Willa. Belakangan dia berubah sekali. Dia pasti cuma marah padamu. Dia bikin aku marah. Memangnya dia pantas? Kalau bukan karena nenek memaksa, aku menikahinya. Kamu Nyonya Gu. Orang seperti dia mana bisa dibandingkan denganmu? Lalu kenapa dia menyebutku pelakor? Julian, aku bukan pelakor. Sudah. Jangan menangis ya. Julian, kamu merasa aku menyebalkan? Selin, aku panik kalau kamu menangis. Ya, kamu bukan pelakor. Kamulah Nyonya Guku. Hari jadi pernikahan kalian, mungkin sebaiknya aku tidak pergi. Aku tak sanggup melihat pria yang kucintai mesra dengan wanita lain. Itu tak mungkin terjadi. Aku pasti membawamu. Akan kutunjukkan pada mereka siapa Nyonya Gu yang sebenarnya. Benarkah? Tentu, semua temanku akan datang. Pas untuk mengenalkanmu. Anak baik. Wanita murahan. Meski kamu mendapat dukungan nenek tua sialan itu, lalu kenapa? Tunggu saja. Akan kubuat kamu dipermalukan. Sponsor kayaku masih memikirkan suami murahmu dan pelakornya? Andai aku menemukanmu lebih awal, kamu menderita selama bertahun-tahun. Katakan, haruskah dulu aku tak menyelamatkannya? Kamu hanya ingat pernah menyelamatkannya. Kenapa kamu tak ingat aku? Willa, setelah semua yang kamu tanggung, tak pernah ingin membalasnya? Setiap hari aku ingin menghajar mereka. Kenapa? Kamu mau menghajarnya untukku? Bisa saja.
Kamu tahu siapa Nyonya Gu? Katanya Presdir Gu menikah diam-diam. Aku bahkan belum pernah lihat Nyonya Gu. Lihat, yang itu. Tapi Julian Gu tidak mencintainya. Pernikahan mereka saja sepi tamu. Lebih parah lagi, di hari pernikahan Julian Gu, dia membawa wanita lain minum bersama kami. Tuan muda Gu datang. Lihat, dia orangnya. Di hari pernikahan Julian Gu, dialah yang diajak minum olehnya. Julian Gu, hari ini hari jadi pernikahanmu. Dua wanita ini, mana Nyonya Gu yang asli? Aku ingat saat pernikahanmu, bukan dia yang kamu bawa. Pewaris Gu kita memang hebat. Ada istri di rumah, di luar banyak selingkuhan. Omong kosong apalagi itu? Semua yang hadir hari ini adalah teman saya, Julian Gu. Jadi aku pakai kesempatan ini untuk memperkenalkan seseorang dengan resmi agar tak ada lagi yang salah mengenali Nyonya Gu. Aku perkenalkan secara resmi Celine Kiao. Dialah satu-satunya wanita yang akan kucintai seumur hidup dan satu-satunya Nyonya Gu. Sedangkan dia hanya seorang istri palsu sekaligus pembantu. Kalau bukan karena nenek menyukainya, sudah lama kusir dia. Memalukan sekali. Kalau aku gadi dia, aku tak akan sanggup tinggal di Yun City. Celine, jangan pedulikan omongan mereka. Tanpamu, aku tak akan ada di sini. Nyawaku, kaulah yang menyelamatkannya. Julian Gu. Siapa yang menyelamatkan? Gawat! Willa sama sekali tak tahu aku merebut budi karena menyelamatkan nyawa itu. Kalau Julian tahu aku bohong, dia takkan mencintaiku. Willa, berhenti mengusik hubungan kami. Berulang kali. Julian Gu, dengar baik-baik. Serangan teror waktu itu, Celine yang menyelamatkanku. Hari itu kami sudah saling berjanji. Syukurlah. Sekarang Julian tak mungkin percaya Willa. Willa, ayo lawan saja. Makin keras kamu melawan, makin dia kasihan padaku. Mungkin ini memang takdir. Pria yang kucintai memang ditakdirkan kuselamatkan. Jadi begitu, Julian selama ini mengira Celine yang menyelamatkannya. Dan dia tak bisa menentang nenek demi menikahi Celine. Jadi dia melampiaskannya padaku. Pria brengsek dan wanita licik. Benar-benar serasi. Willa, apa katamu? Mau mati? Kamu gila? Julian Gu, jaga baik-baik penyelamatmu itu. Aku berjanji, suatu hari kamu akan berlutut, memohon maaf padaku. Kamu tak bisa memilikinya, tapi jangan lampiaskan pada Julian. Willa, hari kamu menikahi Julian, kamu sudah menandatangani surat perjanjian cerai, dan 2 tahun ini dia tak pernah menyentuhmu, dia tak berutang apapun padamu. Astaga, dia menjaga diri demi wanita yang dicintainya. Di dunia ini, berapa banyak pewaris kaya yang bisa begitu? Willa, sebesar apapun kamu menginginkanku, percuma. Kamu cuma wanita mata duitan yang berhati busuk. Seumur hidup ini, aku hanya akan menikahi Celine. Begitu nenek melihat wajah aslimu, aku akan langsung membawa surat perjanjian cerai itu untuk menikahinya. Lalu kamu bisa keluar dari keluarga Gu selamanya. Aku yang menarikmu keluar dari reruntuhan. Lalu demi 100 juta yang kau lempar padaku, aku sangat berterima kasih padamu. Julian Gu, sekarang aku menyesal. Kamu tak pantas diselamatkan. Dia cuma beruntung. Nyonya besar Gu menyukainya. Jadi dia bisa menikahi pewaris Gu. Kalau tidak, dengan tampang miskinnya itu, siapa yang mau padanya? Kalau bukan karena dia, Julian Gu dan Celine Kiao pasti sudah jadi pasangan sempurna. Benar. Memang Nyonya besar Gu menyukaiku. Julian Gu, kamu tak bisa mengatur pernikahanmu sendiri, lalu menyalahkanku? Lalu kenapa yang Julian cintai sekarang adalah aku? Semua sandiwarmu ini cuma demi menarik perhatiannya? Kamu iri padaku? Aku iri padamu? Kamu pikir kamu lebih cantik dariku? Atau tubuhmu lebih bagus? Atau aku, istri sahnya, kalah dari seorang pelakor? Julian, lihat dia. Hari ini aku membawa teman-temanku untuk mengenal Nyonya Gu yang asli. Jangan mempermalukan diri sendiri. Dengar baik-baik. Dalam cinta, orang yang tak dicintai, itulah pelakornya. Berarti aku tak diperlukan di sini. Lalu kenapa membayarku 5 juta untuk datang? Kenapa? Tentu untuk mempermalukanmu. Wanita tak tahu malu. Agar kamu sadar posisimu. Jangan kira, karena kamu istriku secara nama, kamu bisa menindas Celine. Cukup.
Berdiri di sana dan lihat baik-baik. Julian, Celine, maukah kamu menjadi nyonya Guku? terima. Aku mau. Satpam, siapa yang membiarkan reporter masuk? Keluar semuanya. Katanya Presdirgu selingkuh dan memelihara pelakor. Apa itu benar? Presdirgu, siapa wanita diperlukan Anda? Bisa jelaskan? Presdirgu, info di layar itu benar. Apa Selin Chiao benar pelakornya? Kamu mengundang banyak reporter ternama hanya untuk membela pujaan hatimu? Bukankah dia mau pura-pura jadi suami mesra? Masih terlihat mesra sekarang. Sekarang aku punya alasan. Membatalkan kerja sama dengan grup Gu. Kalau kamu mau batal, perlu alasan. Tentu. Aku tak mau Willa mengira aku menyalahgunakan kekuasaan. Saat penguasa mulai jatuh cinta, tak ada yang lebih menakutkan. Willa, ini perbuatanmu? Kamu menyalahkanku karena merebut Julian, lalu sengaja memanggil reporter, tapi aku dan Julian sungguh saling mencintai. Aku tak sehebat itu. Mana bisa kupanggil reporter top Seiyun City? Selin Chiao, ucapanmu itu, bukankah membuat semua orang tahu? Aku istri sahnya, dan kamu pelakornya? Bodoh. Tak apa. Cepat atau lambat mereka akan tahu. Nona, apa Anda adalah istri rahasia Presdirgu? Mana berani aku mengaku sebagai istri Presdirgu? Aku hanya mendapat kasih sayang nyonya besargu, hingga bisa menikah ke keluargaku. Hati Presdirgu milik orang lain. Dia tak pernah mencintaiku. Jadi kalau dia selingkuh, itu wajar saja. Pergi, sekarang. Presdirgu, tolong jelaskan. Presdirgu, Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu menyuruhku datang menghajar mereka? Kamu habis menangis. Ada apa? Kamu sedih karena mereka? Ada pria setampan ini menemani. Apalagi yang bikin sedih? Benar, aku memang sedih. Lalu, bagaimana kamu menghibur patron kayamu? Kamu mau dihibur bagaimana? Haruskah seperti ini? Kamu pasti yang paling laris di sana. Sebelum aku, banyak wanita memilihmu. Aku anak baru. Hari pertama kerja, aku langsung kamu pilih. Jadi kamu yang pertama dan yang terakhir. Jadi patronku. Ini pertama kalinya kamu ambil kerjaan begini? Suamimu sudah punya wanita lain. Kamu masih sempat menggodaku? Tak apa. Aku dan dia memang tak punya perasaan. Kalau dia bisa jadi pujaan wanita lain, maka aku juga bisa jadi milik orang lain. Diranjang. Halo? Willa, sekarang kamu merangkak ke ranjang pria mana lagi? Berani-beraninya semalaman tak angkat teleponku? Kemarin, suamiku dan pelakornya menghancurkan hatiku. Jadi aku cari sedikit pelipur. Wajar kan?
Mau apa? Cepat katakan, kalau tidak, kututup. Nenek menyuruh kita pulang ke rumah lama. Dengar baik-baik. Jangan bicara yang tidak perlu. Kalau tidak, lupakan kunyentas jutawan itu. Paham? Paham. Jadi karena uang, kamu bertahan dengan Julian Gu? Iya, tapi juga bukan. Tapi tanpa uang, bagaimana aku bisa membiayaimu? Aku pergi dulu. Tunggu aku pulang, akan kubawa uang untuk menafkahimu. Jadi dia tidak mencintai Julian Gu. Uang. Aku, Damon Yan, paling tidak kekurangan uang. Berlutut, Nenek, berlutut. Nenek, jangan salahkan Julian lagi. Aku tahu dia tak mencintaiku. Aku tak mengharap hatinya. Aku hanya ingin terus menemani nenek dan merawat nenek baik-baik. Anak baik. Ayah Julian sakit parah, berobat ke luar negeri. Jadi di rumah tak ada yang menegurnya. Sekarang dia makin keterlaluan. nenek. Kamu sudah ditipu wanita tak tahu malu itu. Kamu, Nenek, Willa gadis yang sangat baik. Meski keluarganya sudah jatuh, dia tetap putri keluarga terpandang. Mana bisa pelakor itu dibandingkan dengannya? Dia tak tahu malu. Menggoda pria beristri, tak punya didikan. hei, nenek. Kalau bukan karena Celine, mungkin aku tak bisa berdiri di sini hari ini. Julian Gu, bencilah aku sepuasmu. Makin kamu membenciku sekarang, makin besar penyesalanmu nanti. Di dunia ini, apa yang tak bisa diselesaikan uang? Apa kamu harus terus bergaul dengan pelakor itu? Willa gadis yang begitu baik. Soal pendidikan, soal kemampuan, dia jauh lebih baik darimu. Demi membantumu merawatku, dia sampai melepas karirnya. Lalu begini caramu memperlakukannya? Begini keluargaku mendidikmu? Nenek, jangan sampai nenek jatuh sakit karena marah. Berhenti pura-pura berbakti, bisa? Baik. Kompensasi apa yang kamu mau, katakan saja. Kompensasi, ITU memang sudah seharusnya. Willa katakan, apa yang kamu inginkan, nenek akan membelamu. Nenek, aku tak menginginkan apapun. Tapi mungkin aku akan mengecewakan nenek. Aku ingin bekerja di luar. Aku tahu, hati Julian bukan untukku. Aku harus memikirkan masa depanku sendiri. Kamu cuma ibu rumah tangga. Memangnya kamu bisa apa? Mau bekerja di luar pula? Diam. Willa, kalau kamu mau bekerja, bekerjalah. Mulai sekarang, setiap bulan, nenek akan memberimu uang saku. Terima kasih, nenek. Nenek, sebenarnya kenapa kita sebaik ini pada orang luar? Julian, semua ini memang utang kita padanya. Utang kita pada keluarganya. Ini balasan karma. Julian, akhirnya kamu pulang. Sudah, jangan menangis. Semua orang di internet menyerangku. Aku takut sekali. Kakak apa? Aku sedang menekan trending itu. Nanti mereka juga lupa. Ini pasti ulah Willa. Sebenarnya nenekku bilang apa pada Julie? Sekarang dia membiarkan Willa lolos. Kenapa melotot padaku? Aku tak sahabat itu. Tak bisa kupanggil reporter top sekota. Hei, kamu mau kemana? Beres-beres. Beri ruang untuk kalian berdua. Aku akan mulai kerja lagi. Setiap pulang kerja, melihat suamiku dan pelakornya pamer mesra, bisa merusak suasana hatiku. Willa sudah lama di rumah. Dia tak pernah bekerja. Pasti tak punya pengalaman. Julian, kamu harus membantunya. Kalau tidak, di luar sana dia bisa mempermalukanmu. Baiklah. Willa, kalau begitu, kubantu. Sudah, tutup mulutmu. Keluargaku memang bangkrut, tapi belasan tahun lamanya, aku dibesarkan bak putri.
Pendidikanku kelas 1. Aku lulusan sekolah terbaik. Kamu cuma lulusan kampus kelas 3. Apa hakmu mengejekku? Kamu, Selin Kiao. Meski jatuh, aku tetap di atasmu. Ingat itu. Hei. Apa yang dia sombongkan? Dia cuma putri kaya yang jatuh miskin. Hebat, memangnya dia punya kemampuan apa? Dengar, dia cuma besar mulut. Begitu dia kena batunya, dia pasti kembali memohon padaku. Tak apa, tenang. Kamu menelepon. Aku langsung datang. Ada perintah apa, patron kayaku? Aku baru pindah. Butuh orang untuk meramaikan rumah. Masuklah. Penguasa muda Yun City. Kalau kau terus pergi saat rapat, aku resi. Aku asistenmu. Aku juga saudaramu. Tapi aku juga manusia. Kamu sudah ada janji? Tidak. Lalu ini apa? Tak ada yang lebih penting dari menemuimu. Rumahmu bagus. Ini kamu yang lukis? Iya. Jadi sekarang aku resmi pindah keluar. Sebenarnya, rumah ini adalah tempat aku dan orang tuaku tinggal saat aku kecil. Ini juga peninggalan terakhir mereka untukku. Saat keluarga Jang tiba-tiba bangkrut, katanya Pak Jang tertipu dalam pendanaan. Tapi sebelumnya, aku tak pernah dengar Pak Jang terlibat pendanaan apapun. Jadi meski terlilit utang, aku tak pernah terpikir menggadaikan rumah ini. Jadi kalau utangnya lunas, kamu bisa meninggalkan keluargaku? Kalau begitu, aku bisa memberimu uang. Beriku uang? Dari mana uangmu? Jangan-jangan kamu punya patron lain? Jika Willa tahu identitas asliku, tahu aku bisa membantunya, apa dia akan memilihku? Jawab. Tentu tidak. Kamu satu-satunya patronku. Nah begitu dong. Oh iya, kamu berniat mengikutkan ini ke kompetisi. Kamu mengerti soal ini? Tentu. Kompetisi ada hadiah uangnya. Uangnya lebih cepat daripada cari kerja. Selain itu, menurutku karyamu luar biasa. Kamu pasti dapat peringkat. Kamu ikut kompetisi apa? Pameran Desain Evergreen. Bukankah itu diadakan keluargaku? Pameran Desain Evergreen? Kenapa, Selin? Willa ikut pameran desain Evergreen. Di daftar peserta terbaru, aku melihat namanya. Sudahlah, mana mungkin. Dia jadi pembantu di rumah kami 3 tahun, dia tak bisa apa-apa. Mana mungkin ikut pameran desain? Kamu tak pernah memperhatikan Willa. Pantas kamu berpikir begitu. Tapi saat kuliah, dia sering menang penghargaan desainer pendatang baru. Tidak, aku tak boleh membiarkan Willa bersinar. Aku tak boleh membuat Julian kagum padanya. Julian sayang, katanya kontes ini diselenggarakan oleh penguasa muda Yun City. Banyak investor besar akan datang. Boleh aku ikut? Jadi model runway? Tapi kamu aktris, kamu bukan model. Aku melakukan ini demi kamu. Willa tak bisa apa-apa. Kalau dia mempermalukan diri di panggung, aku bisa segera membantunya agar tak mempermalukan keluargaku. Baiklah, aku akan coba. Para peserta. Bukannya duduk di belakang. Kenapa kursiku di baris depan? Selanjutnya, silakan nikmati peragaan busana dari para peserta kami. Willa Jeng, tunggu saja. Akan kubuat dunia desain
menutup pintu untukmu selamanya. Siapa perancang busana penutup itu? Cantik sekali. Sepertinya itu penutup acara. Dengar-dengar karya pendatang baru. Belum pernah lihat dia. Aku ingin sekali memakai busana itu. Daftar modelnya cuma ini. Semua sedang bersiap di belakang panggung. Agar desain gaun tidak bocor lebih awal, di belakang panggung tak ada kamera. Cuma gaun jelek saja. Kalau aku punya mentor sehebat itu, aku juga bisa merancangnya. Willa, kamu cuma lebih kaya dariku. Sekarang kamu sama saja denganku, wanita miskin yang menumpang hidup. Aku tak akan membiarkanmu mengungguliku. Hadirin sekalian, mohon tunggu sebentar. Koleksi terakhir akan segera di tangan. Mari kita nantikan karya penutup utama kami. Nona Jang, ada masalah dengan karyamu. Tolong ikut saya melihatnya. Baik. Ini jelas disengaja. Ada kamera? Demi mencegah desain bocor lebih awal, area ganti ini tidak dipasang kamera. Ya ampun, siapa yang melakukan ini? Busana ini paling berpeluang menang. Tapi sekarang sudah disayat begini, mana bisa tetap tampil? Kalian para model, cepat ganti baju. Sekarang, lomba belum selesai. Celine Kiao jadi model di lomba ini. Julian Gu, kamu masih sengaja mau bikin aku sengsara. Kamu keluar dulu. Aku cari cara lain. Willa, Kamu ngapain di sini? jiwa desain itu bukan di atas kertas. Kurasa kamu sudah tahu harus bagaimana. Berikutnya, busana pamungkas kita, Rouge Snow. Pameran terakhir. Silakan naik panggung. Ada apa? Apa yang terjadi? Area peserta ini, jika tidak segera dibawa ke panggung, dia dianggap mundur. Tunggu, Siapa dia? Kenapa dia muncul bersama Willa? Bukankah itu suara Demon Yan? Gayanya lumayan bagus. Gaya Tiongkok modern. Baru pertama lihat. Iya kan, paduan warnanya juga bagus. Semuanya. Tadi karyaku bermasalah. Barusan di belakang panggung, ada yang sengaja merusak karyaku. Aku terpaksa mengubah potongannya di tempat. Maaf membuat kalian menunggu. Cuma baju kompang-kamping saja. Kalau aku punya mentor sehebat itu, aku juga bisa mendesainnya. Bukankah itu model tadi? Ternyata benar disabotase. Dia pelakunya. Itu Celine. Mana mungkin? Tak mungkin ada kamera di sini. Bukan aku. Video itu palsu. Di ruang ganti belakang panggung, memang tak ada kamera. Semua orang tahu itu. Pasti dia. Dia mau menjebakku. Benar, kompetisi ini diadakan keluarga Yan. Penguasa muda pernah bilang demi melindungi hak desainer dan menjaga desain tetap rahasia. Belakang panggung tak dipasang kamera. Lalu video ini dari mana? Jangan-jangan dia sendiri yang bersandiwara demi cari perhatian. Celine hanya model di kompetisi ini. Dia tak punya alasan merusak gaun itu. Bapak ini benar. Kamu cuma cari perhatian. Aku cari perhatian? Karyaku dipilih jadi penutup. Itu membuktikan kemampuanku. Untuk apa aku cari sensasi murahan? Kamu pendatang baru di dunia desain, tak ada yang mengenalmu. Kamu hanya ingin membuat drama agar viral supaya semua orang memperhatikanmu. siapa bilang rekaman CCTV itu palsu? Sudahlah, baru begini sudah jadi orang suruhannya.
Kamu siapa? Kenapa begitu membelanya? Kami melihat kalian datang bersama. Kamu selingkuhannya? Dasar perempuan kasar, kenapa kamu memukulnya? Kupukul karena dia tak punya sopan santun. Apa ucapan Selin tepat sasaran? Makanya kamu kalah, penguasa muda. Sudah lama bilang, di pameran desain Evergreen pertama, belakang panggung tak butuh kamera. Tapi kamu langsung bilang rekaman itu asli. Kenapa? Kamu kira dirimu penguasa muda Yun City? Kebetulan, memang aku. Penguasa muda Yun City, toko besar dunia bisnis. Demi menghadapi Julian, aku terlibat dengan orang macam apa? Penguasa muda Yun City. Mustahil, penguasa muda Yun City? Kenapa dia bisa ada di sini? Ini kompetisi keluargaku. Aku tak boleh datang. Penguasa muda? Maaf, Selin. Dia tidak sengaja. Julian Gu, menurutku, grup Gu belum cukup rugi bagimu. Kamu bahkan memasukkan pelakormu jadi model. Wah, pantas ada vas cantik yang cuma bermodal wajah. Jalan di runway saja tak bisa. Baru-baru ini, bukankah orang bilang, Tuan Muda Gu memelihara pelakor? Jangan-jangan dia orangnya. Kenapa penguasa muda Yun City membela Willa? Kenapa? Kenapa semua pria itu selalu mengelilinginya? Aku hanya takut Willa, seorang ibu rumah tangga, tak tahu apa-apa dan mempermalukan diri di sini. Jadi kamu pakai gunting untuk merusak karyanya. Benar? Willa dulu juga putri pewaris keluarga Jang. Berbakat, berkelas, serba bisa. Lalu kamu mencuri prestasi orang, menjual wajahmu, lalu jadi pelakor. Setelah pemungutan suara daring dan suara penonton di lokasi, peringkat lomba sudah keluar. Sekarang, mari mulai pemberian penghargaan. Berikutnya, kami umumkan penghargaan pendatang baru terbaik. Mari sambut Willa Jang, Nona Jang. Wanita yang dulu tinggal di rumah, merawat nenek, dan menelan semua hinaan, ini begitu bersinar. Aku susah payah membuat Julian mencintaiku. Tak akan kubiarkan direbut Willa. Willa. Tuan Yan, bukan. Penguasa muda, siapa kamu sebenarnya? Aku Damon Yan. Kamu ingat aku? Tentu aku ingat. Aku bayar 5 juta untuk mensponsorimu, tapi sekarang aku tak sanggup. Tarifmu terlalu mahal. Aku tak butuh uang. Lepaskan aku. Ada orang lihat. Kamu tak takut direkam orang, lalu disebar, dibilang menggoda istri orang? Bukankah itu benar? Aku mau pulang. Kalau begitu, aku antar. Tak perlu. Penguasa muda sibuk. Saya tak akan mengganggu. Willa, Dia cuma putri kaya yang jatuh miskin. Kenapa semua orang menyukainya? Aku tak boleh membiarkan Willa merapat ke penguasa muda, lalu menginjakku. Kalau penguasa muda tahu kau tidur dengan pria sembarang, dia takkan mau padamu lagi. Siapa itu? ini aku. Ada apa? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kenapa? Sudah aman. Begitu dapat teleponmu, aku langsung ke sini. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tadi aku dengar. Air menetes, jatuh ke lantai. Lalu seluruh villa tiba-tiba gelap gulita. Di luar hujan. Villa ini juga lama kosong, skringnya cuma turun. Sudah aku perbaiki. Terima kasih. Maaf, aku mengganggumu malam-malam.
Willa, maksudmu apa? Kamu memperlakukanku seperti anak anjing. Saat butuh, kamu panggil aku datang. Saat tak butuh, aku disuruh pergi. Kamu tegas sekali, ya. Hei, bukan itu maksudku. Aku tahu. Aku cuma menggodamu. Aku tahu kamu pasti suka padaku. Kalau tidak, kamu pasti cari anak anjing lain, kan? Berarti, anak anjing ini lebih asik diajak main. Kamu mau apa? Turunkan aku. Kamu mau apa? Kamu turunkan aku. Turunkan aku. Kamu mau apa? Menemanimu tidur. Bukannya kamu takut? Aku? Kamu sudah memberiku 1.300.000. Aku tak bisa ambil uang tanpa kerja. Sepertinya kerja sampingan 500.000 ini harus Tuan Yan ambil. Harus diambil, ya? Willa, Julian Gu, aku sudah pindah keluar. Kenapa kamu mencariku? Kenapa kamu dan Selin sayangmu tak bisa mesra tanpa aku? Sakit sekali seleramu. kamu tak tahu malu sekali di atas kertas. Kamu masih istriku, dan kamu begitu. Gatal menggoda penguasa muda. Julian, jangan marah dulu. Willa tak mungkin mengkhianatimu begitu. Omong kosong. Dia bahkan tak tahu. Sudah tidur dengan berapa pria. Aku? Kamu amnesia atau apa? Kamu yang memaksaku tidur dengan pria lain, agar aku hamil. Lagi pula, Selin merusak karya lombaku. Aku belum menagihnya padamu. Aku takut karyamu tak layak ikut lomba. Itu akan mempermalukan Julian. Aku tak paham desain. Aku tak tahu karyamu sebagus itu. Benar. Selin, tak sengaja melakukannya. Sejak kapan kamu seagresif ini? Sekarang Willa punya penguasa muda sebagai pelindung. Wajar kalau dia meremehkanku. Penguasa muda bisa tertarik padanya? Apa penguasa muda tahu? Dia selingkuh dalam pernikahan dan entah berapa pria liar pernah menidurinya. Barang bekas. Kamu gila? Dia tahu tidak? Tanya dia. Kenapa tanya aku? Siapa yang gila? Kembali ke sini. Salam penguasa muda. Penguasa muda, ada yang harus saya sampaikan. Tuan Yan, sungguh ada. Ini sangat penting tentang Willa Jeng. Nona Jang, kami merasa terhormat. Anda mempercayakan produksi desain Anda kepada kami. Tenang saja, setiap kuartal kami akan membagi hasilnya. Hadiah lombanya. Selain itu, hadiah lomba akan masuk ke kartu Anda sore ini. Nona Jang, ada apa? Anda baik-baik saja? Perlu ke rumah sakit? Aku baik-baik saja. Mungkin akhir-akhir ini makanku tak teratur. Sebaiknya Anda periksa saja. Kesehatan lebih penting. Kakakmu, apa katamu? Kamu hamil, mual hari ini. Reaksi normal saat hamil, tapi kandungannya masih sangat awal. Datang lagi seminggu lagi untuk periksa ulang. Hamil? Penguasa muda Yun City, saya tak tahu bagaimana Willa bisa memikat Anda. Tapi dengan status Anda pasti tak mau wanita yang ternoda. Willa, dia... Tunggu. Jin, keluar dulu. Bicara. Julian tak pernah mencintainya. Dia selalu ingin bercerai. Tapi dia, demi mempertahankan posisi Nyonya Gu, dia tidur dengan pria lain di luar. Hanya demi hamil. Jadi Julian tak pernah mencintai Willa, tapi tetap menikahinya. Dan Willa terlalu mencintai Julian, jadi memakai bayi untuk menahannya? Iya. Ku beri kau satu kesempatan lagi. Ulangi. Dia memang wanita tak tahu malu. Saya tidak bohong. Kau pikir aku tak tahu kau bohong? Penguasa muda Yun City, Anda tak akan memukul wanita, kan? Memukulmu? Aku jijik. Aku punya banyak cara. Membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Satu kesempatan lagi. Ulangi. Nenek Gu selalu ingin punya cicit laki-laki, tapi Julian sama sekali tak mencintainya. Dia bahkan tak mau menyentuhnya. Jadi,
Julian memaksanya mencari pria lain. Benarkah? Benar? Dia sudah kotor. Dia sudah dirusak pria lain. Julian tak pernah mencintai Willa. Lalu kenapa menikahinya? Karena nenekku hanya mau Willa jadi menantu cucunya. Keluarga Willa bangkrut. Utangnya ratusan juta. Julian lah yang memberinya 100 juta. Baru setelah itu, para penagih utang melepaskannya. Dia butuh uang, jadi dia harus melahirkan anak untuk keluargaku. Pergi. Damon, ada apa? Andai aku menemukannya lebih cepat, sedikit lebih cepat saja, aku takkan membiarkan Willa dihina keluarga Gu, dihina Julian Gu. Sejak kamu sadar di rumah sakit, kamu terus mencarinya berkali-kali. Jangan salahkan dirimu. Andai lebih cepat, dia takkan menderita begini. Bagaimana bisa kubiarkan dia menderita? Aku sangat mencintainya. Willa, masuklah dan beritahu nenek, kalau kamu hamil, lalu kamu bisa dapat uang itu, dan lepas dari Julian Gu selamanya. Tapi ini, anak Damon, dia orang yang tak bisa kulawan. Nenek selalu menyuruhku baik pada Willa. Nenek juga bilang, keluarga Gu berutang pada Willa. Kita berutang apa padanya? Biar ku beritahu, Julian Gu, ayahmulah yang menyebabkan orang tua Willa tewas. Kalau bukan karena keluarga Jiang yang mati, seharusnya ayahmu. Kamu pikir ayahmu tinggal di luar negeri 2 tahun atas kemauannya? Kamu pikir sakit bisa 2 tahun dia menghindari penyelidikan? Mana mungkin? Paman Jiang bukannya ditipu, sampai terlilit utang besar, lalu bunuh diri? Ayah Willa punya harga diri. Dia mau lapor polisi. Orang-orang itu memburunya. Dia tewas jatuh dari gedung secara tak sengaja. Ayah Willa jadi kambing hitam ayahmu. Keluarga kita menanggung dosa itu, seharusnya kita menebusnya pada Willa. Karena itu, aku menyuruhmu menikahinya. Aku suruh kamu menjaganya baik-baik. Tapi apa yang kamu lakukan? Api Selin juga, dia penyelamatku. Jadi nenek Gu menyukaiku, hanya karena rasa bersalah. Konyol sekali. Ayahku menyelamatkan ayah Julian Gu. Aku menyelamatkan Julian Gu. Lalu apa balasan untuk kami? Aku malah menganggap Julian penyelamatku dan membalas budinya selama 3 tahun penuh. Konyol sekali. Aku benar-benar konyol. Julian Gu, keluarga Gu, kalian menikmati keuntungan dari darah ayahku, lalu menghinaku 3 tahun. Aku bersumpah, aku tak akan melepaskan kalian. Willa, kamu sakit? Kamu habis menangis. Aku baik-baik saja. Willa, kamu akan cerai dari Julian Gu. Aku tahu, dia memakai utang keluarga Jiang untuk mengancammu. Kok kamu tahu? Julian yang bilang. Bukan Selin Kiao yang bilang, kan? Apalagi katanya, menyelekan aku. Dia sudah cerita semuanya. Benar? Awalnya aku tidur denganmu. Memang demi bayi itu. Soal perceraian, aku akan cerai. Tapi aku harus dapat uangnya dulu. Willa, aku bisa memberimu uang. Apapun maumu, bisa kuberi. Asal kamu tinggalkan keluargaku. Aku... Jangan menatapku, seolah kamu mengasihaniku. Willa, bukan itu maksudku. Aku hanya tak mau keluargaku menyakitimu. Aku tak sanggup melihatmu menderita sedikit pun. Cuma beberapa ratus juta. Aku, Damon Yan, tak pernah kekurangan uang. Tidak cukup. Keluarga Gu berutang jauh lebih banyak padaku. Damon, aku tak mau lepas dari satu pria, lalu berbalik, jatuh ke pelukan pria lain. Apa yang kuinginkan akan kuusahakan sendiri. Willa, itu cuma utang beberapa ratus juta. Jelas ada cara yang lebih baik. Kenapa kamu tak memilihku? Ya, aku tahu kamu akan membantuku, tapi kamu bisa bantu sekali. Apa bisa seumur hidup? Aku harus punya kekuatan untuk meraih yang kuinginkan. Aku tak mau bergantung pada siapapun. Sudah larut.
Pulanglah. Willa, Bayi ini hanya milikku. Julian tak boleh tahu. Julian Gu, tunggu saja. Suatu hari kamu akan rela memberiku uangmu. Ah, pemandangannya indah. Kamu terluka karena cinta, ya? sejelas itu. Sepertinya aku membuatnya kesal. Harus bagaimana? Minta maaf. Wanita itu perlu dibujuk. Kamu pikir ini seperti kerja? 2 kata langsung beres. Tak ada yang angkat. Jangan-jangan dia memblokirku. Pinjam ponselmu. Halo, Willa, kamu memblokirku. Tidak, Kamu kenapa? mungkin demam. Aku ke sana. Untuk apa? Kamu bukan dokter. Siapa? Siapa? Bukannya kamu butuh dokter. Dokternya datang. Penguasa muda Yun City, turun tangan mengobatiku? Biayanya pasti tak sanggup kubayar. Dengan hubungan kita, gratis. Bayar pakai tubuhmu. $37,5. Syukurlah demam ringan. Kenapa membantuku? Kamu suka aku? Ya, Sepertinya kita belum pernah bertemu, kan? Kamu sungguh suka aku? aku suka kamu. Apa aku harus menulis esai 2000 kata untuk membuktikannya? Sayang sekali. Kalau bertemu 2 tahun lalu, pasti kupilih kamu. Tapi sekarang, aku hanya ingin lepas dari keluargaku. Kalau begitu, karena kamu tahu aku menyukaimu, manfaatkan aku tanpa rasa bersalah. Aku tak mau kamu bergantung padaku. Justru, aku ingin kamu memanfaatkanku untuk melakukan apapun yang kamu mau. Jangan tolak aku, ya? Kamu tak mau. Jantungmu berdebar kencang. Berarti kamu setuju. Pedang datang sendiri ke pintuku, kenapa tak kupakai? Tapi kamu tak takut kehilangan wanita itu, sekaligus perang ini? Asal demi kamu, aku rela. Kenapa? Aku baru hamil, aku tak kuat. Kalau Damon macam-macam, aku masih demam, aku mau tidur. Tidur untuk istirahat, atau tidur denganku. Hah? Aku cuma menggodamu. Tidurlah. Selamat malam. Julian, kamu pulang larut sekali. Aku sisakan makan malam, makanlah selagi hangat. Hentikan sikap manismu di depan nenek itu. Jangan kira dengan begini aku akan melirikmu. Di hatiku hanya ada Celine. Julian sayang, kenapa baru pulang selarut ini? Kamu menemui Willa? Dida, aku mengantar nenek ke rumah lama. Apa nenekku? Bicara macam-macam lagi.
Julian, maaf. Latar belakangku buruk. Aku tak pantas untukmu. Jangan-jangan aku memang salah? Willa gadis yang baik. Meski keluarganya jatuh, dia tetap putri keluarga terpandang. Mana bisa dibandingkan dengan pelakor itu? Dia tak tahu malu, menggoda pria beristri, tak punya didikan. Aku lelah hari ini. Aku naik dulu untuk istirahat. Julian, kenapa kamu begitu dingin padaku? Pasti karena racun nenek tua itu. Willa Zhang, dasar pelakor kecil. Tuan Yan belum cukup? Sekarang mau rebut Julianku juga? Wanita murahan, murahan, murahan. Willa, Ada apa? Willa, kita masih suami istri. Kamu tinggal di luar. Akan jadi omongan kalau terlihat orang. Jadi omongan, lalu saat hari jadi pernikahan kita, kamu melamar Celine di depan umum. Kenapa tak bilang? Itu jadi omongan, Julian Gu. Surat perjanjian cerai itu, kita berdua sudah tanda tangan. Ya, sudah. Tapi belum didaftarkan. Jadi belum resmi cerai. Begini saja. Kamu tak suka Celine. Aku akan suruh dia tinggal di luar. Kamu kembali ke rumahku. Bagaimana? Dulu aku selalu menuruti semua katamu. Tapi kamu tetap menghinaku. Sekarang setelah tahu perbuatan kotor ayahmu, baru ingat mau baik padaku? Menyedihkan sekali. Menjauh dariku. Lihat, orang di mobil itu, bukankah itu Willa? Willa, beraninya kamu di belakangku. Di belakangmu, yakin? Julian Gu. Kamu tak tahu malu? Dulu aku selalu menurut padamu. Kamu malah meremehkanku. Sekarang kusuruh pergi, kamu tak mau. Willa, ayo pergi. Ada urusan. Pria di mobil itu Damonian. Mustahil. Bagaimana Willa bisa dekat dengan Damonian? Willa masih istriku. Aku tak percaya Damonian akan merebut istri orang. Tak mungkin. Salam penguasa muda Yun City. Damon Yan benar-benar nekat. Dia merebutnya terang-terangan. Silakan duduk. Kamu mau memanfaatkanku untuk apa? Perintahkan saja. Itu masih bahasa Mandarin? Tenang, aku di pihakmu. Di tanganmu, dana cair yang kamu punya. 10 miliar. 10 miliar. Kalau aku bilang, aku butuh bantuanmu, langkah ini bisa membuatmu rugi. Sayang uangnya. Rugi berapapun aku tak takut. Aku bisa cari lagi. Kalau begitu, tolong minta para trader Tuan Yan yang paling hebat untuk lembur. Aku ingin kamu membantuku short selling saham anak perusahaan grup Gu. Kenapa tidak langsung short selling seluruh grup Gu? Aku tak suka main kecil. Menghancurkannya langsung itu membosankan. Aku mau dia merasakan keputusasaan datang perlahan. Tunggu aku. Aku akan panggil semua trader kemari. Juga bantu aku selidiki Paman Jang jatuh dari gedung dan penyebab keluarga Jang bangkrut. Aku ingin tahu kebenarannya. Kamu merasa ada yang janggal? Sejak kemarin Willa menyebut keluarga Gu, aku merasa ada yang tak beres. Mungkin ada kaitannya. Lalu kenapa tak tanya dia langsung? Kalau dia belum benar-benar percaya padaku, dia tak akan memberitahuku. Aku hanya perlu tahu kebenarannya agar bisa melindunginya dari apapun yang melukainya. Itu sudah cukup. Presdir Gu. Presdir Gu gawat. Kamu tidak tahu cara menggetuk pintu. Saham anak perusahaan bergejolak sangat tajam. Saya curiga ada yang short selling saham anak perusahaan kita. Apa?
Presdirgu, kali ini mereka menyerang habis-habisan. Dana mereka 10 miliar. Kita tak bisa melawan. 10 miliar? Di Yun City, yang punya dana sebesar itu, hanya segelintir orang. Siapa yang menyerang grup Gu sekeras ini? Damonian? Bukan. Ini Willa. Ini pasti Willa. Julian sayang, aku khusus datang menemuimu. Siang nanti kita belanja, ya? Aku sibuk. Pergilah sendiri. Iya? Kamu mau kemana? Mau menemui Willa? Kamu menyesal? Apa-apaan kamu ini? Kamu membentakku? Akulah yang menyelamatkanmu. Sudah kubilang, aku ada urusan. Willa, selalu saja Willa. Bagaimana? Puas? Lumayan. Tuan Yan, Julian Gu ada di bawah. Dia ingin bertemu Anda. Cepat juga kamu sadar. Penasihat keuangan grup Gu tidak sebodoh itu. Tapi dibanding aku, masih kurang. Temui dia. Tentu. Kalau tidak, dia kira aku takut. Tuan Yan, saya tak tahu. Salah saya apa padamu? Kenapa kamu? Short selling saham anak perusahaan grup Go? Atau mungkin kamu sudah dihasut seseorang? Presdirgu, tanpa bukti, jangan menuduh saya. Kalau begitu, saya terus terang. Di Yun City yang punya 10 miliar dana likuid, hanya kamu. Dan kamu. Willa Jiang, kamu istriku. Kamu menghasut orang luar untuk menghancurkan grup Gu. Apa untungnya bagimu? Sejak kapan aku sahabat itu? Oh benar. Julian Gu, ayahmu, sedang di luar negeri, kan? Mungkin di sana, dia menyinggung orang yang salah. Lalu jadi sasaran. Willa, apa dia tahu sesuatu? Tidak, mustahil. Tuan Yan, ini urusan keluarga. Saya harus bicara dengan Willa. Kami pergi. Jangan sentuh aku. Kamu tak punya malu. Kita bahkan belum bercerai. Kamu sudah tak sabar menggoda pria lain. Begitu? Julian Gu. Tuan Yan, ini urusan keluargaku. Atau kau mengincar istriku? Julian Gu, bicara begitu, kau tak merasa konyol? Hah? Siapa dulu? Di hari pernikahan kita, malam-malam bersama pujaan hatinya? Siapa yang memamerkannya? Tepat di depanku, lalu siapa? Di hari jadi pernikahan kita, melamarnya di depan umum? Kamu, Julian Gu. Demi Celine, kesayanganmu, kau menjaga diri, lalu memaksaku tidur dengan pria lain. Bukankah semua itu ulahmu? Itu karena kau terus menindas Celine. Willa, dengarkan aku. Hidup, kau milikku. Mati pun, kau tetap milikku. Tuan Yan, ini mahal? Antik kecil dari lelang bulan lalu. 50 juta. Tak mahal. Tidak pecah. Julian Gu, dulu demi budi 100 juta yuan itu, aku menikah denganmu. Aku merawat nenek, memasak dan mencucian bajumu, menahan perselingkuhanmu. Tapi kau lupa, aku dulu juga putri tunggal kesayangan keluarga Jiang. Hanya karena kami bangkrut, kau pikir bisa merendahkanku sampai tak bernilai? Julian Gu, apa aku benar-benar berutang padamu? Apa keluarga Jiang benar-benar berutang pada keluarga Gu? Ayah Willa, dijadikan kambing hitam ayahmu. Pergi. Willa, maaf. Lepaskan. Willa, maaf. Willa. Kamu tak apa? Aku baik-baik saja. Dia tak pantas membuatku sakit hati. Ada apa? Perutmu sakit? Aku antar ke rumah sakit. Kamu hamil. Tidak, Damon tak boleh tahu soal bayi ini. Kalau dia merebutnya, aku tak mungkin menang. Kalau begitu, ke rumah sakit. Periksa dulu,
Tak perlu, Damon. Aku mungkin cuma lelah hari ini. Aku mau pulang. Baik, aku antar kamu pulang istirahat. Harus bagaimana? Kalau besok aku diperiksa, semuanya akan terbongkar. Aku Celine Kiao, aku hamil, besok datang ke Taman Four Corners. Kita bicara. Hamil, kenapa tak cari Julianmu? Ngapain cari aku? Willa, aku meremehkanmu, dasar perempuan licik. Baru sekali dapat penghargaan, lalu tiba-tiba bisa mencuri pandangan Julian. Aku kan dibesarkan sebagai putri keluarga kaya. Kalau kamu memang mampu, coba menang juga. Kamu. Aku sekarang sudah hamil. Nenekku bukannya cuma ingin punya cucu laki-laki, kan? Yang di perutku ini cucu laki-laki. Kalau masih tahu diri, cepat cerai dari Julian. Kalau aku cerai dengan Julian kesayanganmu, secara hukum, harta keluargaku bisa kuambil setengah. Kamu kira kamu pantas dapat apapun dari keluargaku? Julian sama sekali tidak mencintaimu. Dia tak akan memberimu sepeser pun. Kamu seharusnya pergi tanpa membawa apa-apa. Perlu aku jelaskan hukum padamu? Kamu tahu perbedaan terbesar di antara kita. Aku istri sah, Julian Gu. Kalau kami bercerai, hartanya tetap kubawa setengah. Tapi sekarang, bahkan kalau Julian mencampakkanmu, kamu tak dapat apa-apa. Karena kamu pelakor. Dasar wanita murahan. Mana ada pelakor berani pukul nyonya rumah? Lalu kenapa? Bayi yang sedang kukandung, itu anak Julian, anak luar nikah, juga bisa dapat warisan? Jadi kau mengaku, itu anak luar nikah? Oh iya, aku lupa bilang. Aku juga hamil. Julian kesayanganmu itu sangat berbakti. Kalau ku beritahu, nenekku, bayi yang mana yang akan dia lindungi? Mustahil. Yang ada di perutmu, anak haram. Tidak mungkin anak Julian. Lalu kenapa? Menurutmu Julian akan membocorkannya? Tidak. Karena dia memaksaku tidur dengan pria lain. Tidak percaya? Kalau begitu, aku akan langsung memberitahu nenekmu. Kembali ke sini. Lepaskan aku. Tidak boleh pergi. Lepaskan aku. Bayiku. Astaga, dia hamil. Panggil ambulans. Kamu kejam sekali. Bagaimana bisa kamu begitu? Bukan aku. Tidak. Aku lihat semuanya. Tenang saja, sayang. Aku sudah dapat dia. Dia tidak akan lolos. Selamatkan bayiku. Bagaimana keadaannya, dokter? Dia keguguran. Bayinya sudah tidak ada. Sekarang kondisinya sangat lemah. Kamu sebaiknya biarkan dia istirahat dulu. Apa katamu? Dia hamil? Silakan keluar dulu. Pasien perlu istirahat, saya masih harus memeriksanya. Sebelum malam ini, uangnya akan masuk ke rekeningmu. Kamu tahu harus bilang apa di luar, kan? Tenang saja. Tuan Yan, mau apa? Willa sedang hamil. Julian Gu, sampah tak berguna. Kamu tak pantas menyebut nama Willa. Tuan Yan, kenapa kamu memukulnya? Bayi yang Willa kandung. Jelas-jelas anak pria sembarangan. Kalaupun lahir, dia akan mempermalukan keluargaku. Bayi yang Willa kandung adalah anakku. Apa? Mana mungkin? Damon Yan, Willa itu istriku. Julian Gu, ayah Willa menebus nyawa ayahmu dengan nyawanya. Kalau kamu masih manusia, menjauhlah darinya. Dari mana kamu tahu? Kamu sudah membunuh pewaris keluarga Yan. Aku tak akan membiarkanmu hidup tenang sehari pun. Bisa berhenti bertengkar? Pasien butuh istirahat. Siapa ayah bayinya? Kemari tanda tangani dokumennya. Saya suaminya. Oh, kamu menikahinya? Kalian memang berjodoh. Coba pikir, dulu dia menyelamatkanmu, lalu kamu menikahinya, tapi tak memperlakukannya dengan baik. Begini caramu merawatnya?
Apa? Dia yang menyelamatkanku. Di mana? Serangan 3 tahun lalu, saya tim medis hari itu. Saat kami tiba di luar lokasi, yang saya lihat, istrimu menarikmu dari reruntuhan, lalu menyerahkanmu ke gadis lain. Kamu tidak tahu? Mana mungkin dia? Bukankah dia? Bukankah dia yang menyelamatkanku? Istrimu menarikmu keluar dari reruntuhan. Kamu masih pingsan. Setelah menyerahkanmu padanya, dia kembali menyelamatkan orang lain. Bukan, Julian, aku yang menyelamatkanmu. Budi karena menyelamatkan nyawa pun kau rampas? Tak tahu malu? Julian, kamu harus percaya padaku. Aku mengandung anakmu. Pergi? Berani-beraninya kau menemui Willa. Biarkan dia masuk. Willa, kau datang terlambat. Tidak apa-apa, aku akan menunggumu. Selama apapun. Willa, maaf. Aku mengecewakanmu, Willa. Aku tak tahu. Celine menggantikanmu. Konyol sekali. Dulu aku begitu baik padamu, tapi kau selalu dingin padaku. Sekarang, aku hamil anak pria lain dan kau tak peduli. Kau malah minta maaf. Celine menipuku. Kenapa kau tak bilang? Dulu kaulah yang menyelamatkanku. Karena kau tak pernah pantas untukku. Julian Gu, kau itu busuk sampai ke akar. Kau pernah benar-benar mencintai Celine, kau hanya ingin orang mengira kau terhormat dan tahu balas budi. Kau pernah benar-benar mencintaiku, ha? Tidak kan? Kau hanya merasa aku memenuhi semua syarat. Pantas jadi Nyonya Gu. Bukan begitu. Jangan sentuh aku. Willa, bukan begitu. Dengarkan aku. Saat kau menang penghargaan itu, barulah aku sadar. Aku mencintaimu. Selama ini, budi Celine karena menyelamatkan nyawaku, menyeratku. Willa, dengarkan aku. Sejak kau pindah keluar, aku tak tahan. Aku tak sanggup melihatmu dekat dengan pria lain. Lepaskan aku. Minggir. Willa, dengarkan aku. Willa, kau baik-baik saja? Kalian berdua. Willa, Nenek, tubuh nenek lemah. Jangan bergerak. Willa, dulu Julian yang salah. Dia hanya tertipu pelakor itu. Sekarang dia sudah sadar. Pernikahan tetap ada ikatannya. Kamu, Aku dan dia tak punya ikatan. Tak ada yang perlu dikenang. Dengan Celine Chiao justru banyak. Willa, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mengusir Celine dari Yun City. Kamu takkan melihatnya lagi? Julian Bu, kamu tegas sekali. Celine Chiao menemanimu bertahun-tahun. Dia sangat mencintaimu. Sekarang dia hamil anakmu. Lalu kamu buang begitu saja? Nenek, ini bukan salah Celine Chiao sepenuhnya. Julian Go pria dewasa. Kalau menilai begitu saja tak bisa, dia memang tak berguna. Willa, kamu boleh memakiku sesukamu. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Tak perlu. Lagi pula, surat perjanjian cerai itu udah ditandatangani saat kita menikah. Aku akan bercerai darimu. Sesuai ketentuannya, harta keluarga Gu separuhnya milikku. Willa, Willa. Willa. Aku tak mau bercerai. Kumohon, Willa. Tidak mungkin. Willa, aku benar-benar tahu salah. Apapun yang kamu mau, kuberikan. Julian Gu, aku pernah bilang, suatu hari, kamu akan berlutut memohon padaku. Sekarang aku hanya mau bercerai. Dan mengambil hakku, 50% saham grup Gu. Dasar Gu brengsek, jangan coba macam-macam. Kalau kamu tak mau kerja sama, aku turun tangan sendiri. Ayo, Willa. sudah 2 hari. Masih menjagaku? Nona Jiang, Tuan Yan bilang Anda baru bercerai. Dia takut pasangan busuk itu akan melakukan sesuatu untuk menyakiti Anda. Baik, Nona Jiang, mohon jangan persulit saya. Baik, aku bicara sendiri dengannya. Willa,
Masih mengikutiku? Kenapa kamu datang? Tuan Yan, kami permisi. Bukankah kamu harus istirahat di rumah? Dokter juga bilang begitu. Aku bawakan hadiah. Hadiah? Saat bercerai, Julian memberiku 30% saham grup Gu. Itu untukmu. Aku butuh kamu. Membantuku menghancurkan grup Gu. Aku mau grup Gu bangkrut selamanya. Kamu sebenci itu pada Julian? Kamu cemburu? Aku bukan benci Julian. Aku benci seluruh keluarga Gu. Jangan bilang kamu tidak mencari tahu penyebab asli kematian ayahku. Aku tak bermaksud menyelidiki tanpa izinmu. Setelah kamu tahu, kukira kamu tak mau bilang. Jadi aku cek sendiri. Ternyata Tuan Yan juga takut ketahuan, ya? Ayahku memang mengalami kecelakaan di luar negeri. Saat melarikan diri, dia jatuh dari gedung secara tak sengaja. Keluarga Gu ingin masalah ini dikubur begitu saja. Aku tidak bisa. Kalau keluarga Gu mau naik dari darah ayahku, akan kupastikan mereka tak punya tempat lagi. Dengan senang hati kulayani. Bicara saja. Kenapa sedekat ini? Etiket dari mana itu? Aku tak dengar jelas. Aku ingin menciummu. Anak persening grupku bangkrut. Kerugian tahun ini parah sekali. Benar. Saham perusahaan juga sudah berpindah tangan. Makanya mereka buru-buru mengadakan rapat pemegang saham. Pemegang saham baru ini sebenarnya siapa? Willa sekarang juga pemegang saham grup Gu. Kami masih akan bekerja bersama. Aku masih punya kesempatan untuk merebutnya kembali. Tuan Yan, ini rapat pemegang saham grup Gu. Untuk apa Anda kemari? Saya pemegang saham baru grup Gu. Saya datang ikut rapat pemegang saham. Ada masalah? Apa maksudmu? Mustahil. Pemegang saham baru itu Willa kan? Aku tak mau lagi mendengar nama Willa dari mulutmu. Willa sudah mengalihkan 30% saham grup Gu kepadaku. Selain itu, aku juga membeli semua saham kecil milik grup Gu. Sekarang sahamku sebesar 51%, 2% lebih banyak darimu. Jadi hak suara di grup Gu ada di tanganku. Apa sebenarnya maumu? Apa yang Willa katakan padamu? Willa, Tuan Muda Gu ingin tahu apa sebenarnya maumu, tapi sikapnya kurang baik. Julian Gu, aku memberimu dua pilihan. Pertama, jual saham di tanganmu kepada Damon Yan. Kamu masih dapat uang. Tidak mungkin. Baik. Kalau begitu, tunggu keluarga Gu bangkrut. Halo? Willa sudah bersamaku 3 tahun. Dia tak mungkin memperlakukanku begini. Damon Yan, kau sebenarnya bagaimana? Membalikan Willa melawanku? Bicara? Kesalahan terbodohmu adalah menganggap Willa bodoh. Dia jauh lebih pintar darimu. Dia tahu kau terlalu gengsi untuk menjual sahammu padaku. Tapi dia tetap mengatakannya hanya untuk mempermalukanmu. Tujuan Willa sejak awal cuma satu, yaitu membuat keluarga Gu bangkrut. Mustahil. Bodoh. Itu tak mungkin. Willa. Kau pakai Damon untuk menyerang keluarga Gu? Kenapa? Damon itu kejam.
Dia jauh lebih kejam dari yang bisa kau bayangkan. Julian Gu, aku juga bukan orang baik. Satu-satunya kebaikan yang kulakukan adalah menarikmu dari reruntuhan itu. Dan itu penyesalan terbesarku seumur hidup. Willa, tolong suruh demon berhenti. Suruh demon berhenti. Tolong. Tidak mungkin. Willa. Willa. Kenapa kau sekejam itu? Kalau grup Gu bangkrut, Nenek. Lalu Nenek harus bagaimana? Nanek sangat baik padamu. Kau mungkin tak berutang pada keluarga Gu. Tapi apa kau tak berutang pada Nanek? Nenek Gu, kenapa dia begitu baik padaku? Kau tak tahu. Karena keluarga Gu berutang padaku. Ayahku meninggal. Kebangkrutan keluarga Jang. Semua karena kalian. Itulah hutang keluarga Gu padaku. Apa sih omongmu? Julian Gu, Nyonya Besar Gu, sejak hari dia mengaku padamu, aku ada di depan pintu. Semua ku dengar. Semua yang kulakukan sekarang belum sebanding dengan apa yang keluargamu lakukan padaku. Bangkrut. Itu bukan apa-apa. Tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu hidup di Yun City. Dan keluarga Gu bisa lupakan, buat bisnis lagi. Membiarkan kalian hidup menderita. Sudah cukup murah hati. Willa, aku salah. Ini semua salah ayahku. Tak ada hubungannya denganku. Willa, tolong maafkan aku, ya? Willa. Kau bukan benar-benar menyesal. Kau cuma sadar kalau kalian hampir kehilangan semuanya. Willa. Willa. Sudah selesai. Sedikit tersenyum. Malam ini, aku yang traktir semuanya. Kalau Tuan Yan yang bayar, dia memang royal. Kau sudah menyerahkan seluruh grup Gu padaku. Uang segini, apa artinya? Lagi pula, tak mungkin mengejar gadis dengan pelit. Skuka, aku baru sadar, saat menikah dulu, aku bahkan tak punya gaun pengantin. Sayang sekali. Keluarga Gu pelit sekali. Satu gaun pengantin pun tak ada. Kalau aku, akan kupenuhi berlian. Willa, aku serius. Kamu ngapain? Tiap hari kamu menempel di rumahku. Memangnya pantas? Seperti pria simpananku. Aku malah senang. Damon. Terima kasih. Kamu selalu membantuku. Bukankah sudah kubilang? Aku menyukaimu. Apapun akan kulakukan untukmu. Apapun. Lagi pula, sejak awal, kamu membayar 5 juta untuk memeliharaku. Bukankah itu? Atas dasar suka sama suka. Willa, kalau kamu sungguh ingin berterima kasih, serahkan dirimu padaku. Damon, aku akan ke luar negeri. Impianku adalah menjadi desainer busana. Setelah menikah dengan Julian Gu, aku melepaskan impian kuliah di luar negeri. Aku ingin mulai lagi. Damon, aku baru saja melepaskan diri dari satu pria. Selain hal ini, aku belum mau memikirkan yang lain. Willa, kamu menyukaiku. Baiklah, aku akan ikut ke luar negeri bersamamu. Aku bisa pindah ke cabang luar negeri. Paling buruk, ku beli saja satu. Damon, keadaan di sini sedang sangat bagus. Cabang keluarga Yan terlalu banyak. Mereka semua menunggu. Kamu lengah agar bisa merebut kuasa. Jika kamu pergi denganku, mereka pasti akan membagi habis kekuasaan yang ada di tanganmu. Lalu kenapa? Kuserahkan saja. Dengan kemampuanku, aku bisa mulai dari nol dimanapun. Aku ikut kamu. Damon, kamu tak perlu begini demi aku. Aku ke luar negeri karena memang mau. Ini pilihanku sendiri. Dan aku tak mau kamu membayar harga sebesar itu demi aku. Willa. Jangan ikut aku ke luar negeri. Willa. Kamu tak menyukaiku, tak mau melihatku? Damon, aku tak sempat lulus kuliah. Lalu keluargaku hancur. Kemudian aku jadi Nyonya Gu, terjebak di keluarga Gu. Aku memang menyukaimu, tapi sebelum mencintai seseorang, aku harus menemukan diriku dulu. Damon, kamu tak perlu selalu menemaniku dalam semua hal. Kamu bisa berdiri lebih tinggi, melangkah lebih jauh. Aku tak mau kamu
berhenti melangkah karena aku. Aku tak sanggup. Kalau kamu ke luar negeri dan tak pernah kembali, Aku, Willa, kecuali kamu berjanji, pasti akan pulang ke Tiongkok. aku tak tahu. Willa, jangan bilang tak tahu. Aku benar-benar tak tahu. Willa, aku mohon, berjanjilah. Kamu akan kembali, ya? Damon, maaf. Ada apa? Pujaan hatimu, bukankah dia sudah cerai? Ada apa? Bicaralah. Dia mau ke luar negeri. Dia tak izinkan aku ikut. Kamu masih mau ikut? Untung Willa tahu prioritas. Kalau kamu pergi 2-3 tahun, keluarga Yan pasti kacau. Jangan minum lagi, Damon. Hanya karena dia pergi, kamu berhenti mengejarnya? Wanita itu, hatinya mudah luluh. Bukan berarti dia tak suka kamu. Mungkin besok atau lusa, dia berubah pikiran. Ada benarnya. Willa, Kemarin, lupakan kemarin. Setidaknya sekarang, kamu masih di sisiku. Ayo kita kencan. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu akan berubah pikiran. Jadi aku harus manfaatkan ini. lalu kamu mau ajak aku kemana? Kamu suka desain, kan? Kita bisa lihat pameran atau cari inspirasi di mana saja. Apapun yang kamu mau, aku akan menemanimu. Damon, aku mau pakai gaun pengantin. Baik. Kalau begitu kita? Apa katamu? Aku mau mencoba gaun pengantin itu. Anggap saja sekelai ini untukmu. Kamu sungguh mau? Aku kelihatan bagus. Santik. Willa, kalau kamu berdiri di sampingku, akan sempurna. Willa, bisa kita? Damon. Cuma coba saja, masa foto dilewati? Ayo, ambil satu foto. Oke. Willa, jadi kamu masih mau pergi, kan? Di bawah ada toko bunga. Beliin aku buket. Tolong. Oke. Tunggu aku. Willa. Kamu memang kejam. Maafkan aku pergi tanpa pamit. Aku takut kalau melihatmu. Aku tak sanggup pergi. Damon, mungkin kepergian kita demi pertemuan yang lebih baik. Jangan rindukan aku. Tuan Yan, dalam 4 tahun ini, perusahaan Anda meluas ke seluruh kota di negeri ini. Bisa dibilang, Anda menguasai semua sektor bisnis. Lalu selanjutnya, apa rencana Anda? Anda sudah seristio tahun, tapi tak pernah ada gosip asmara. Apa Anda menikah rahasia? Setelah berkembang 4 tahun, apa keluarga Yang kini tunduk pada Anda? Kerajaan bisnis Anda sudah meramah dunia,
tapi hanya fokus pada desain. Kenapa begitu? Apa karena bidang ini adalah arah masa depan? Maaf, semuanya. Permisi. Acara penghargaan yang saya ikuti sebentar lagi dimulai. Beri jalan. Tuan Yan, Tuan Yan, Tuan Yan, katakan beberapa patah kata lagi. Shin. Shanyan, Aku di sini. sini. Ayo, sini. Mama akhirnya pulang. Kamu. Dahimu kenapa? Aku berantem dengan teman kelas sebelah, tapi aku menang Kenapa kamu berkelahi? karena mereka bilang aku cuma punya mama, tak punya papa. Mereka bilang aku keluar dari batu. Aku kesal sekali. Mama, aku sebenarnya punya papa tidak? Tentu kamu punya papa. Anak mana mungkin lahir tanpa papa? Kalau begitu papa, seperti apa? Kalau kamu benar-benar ingin tahu, tunggu mama sebentar. Sean, ini ayahmu. Ayahmu, sebelum kamu lahir. Dia pergi. Pulang ke Cina juga tetap dihitung pergi. Aku tidak bohong. Mama, sebelum bohong, setidaknya cek di Google. Orang itu sangat terkenal di Cina. Saat waktu tidur siang di preschool, kami lihat wawancaranya di TV. Waktu tidur siang di preschool kalian, nonton berita finansial? Salah langkah. Beberapa tahun ini, sambil membesarkanmu dan bekerja, aku jarang nonton wawancara dalam negeri. Untung IQ ku nggak nurun dari kamu. Apa? Ulangi. Kamu bilang mama bodoh? Tidak, tidak, Yang benar ngomongnya. Mama nggak bodoh. tidak, tidak. Nah, gitu dong. Aku pasti halu. Masih anggap aku cuma halu. Ya ampun, Sean masih di sini. Kalau Damon tahu, aku membawa pergi anaknya, dia pasti marah besar. Kamu, bagaimana kamu menemukan aku? Dasar wanita tak berperasaan. Programmu di luar negeri cuma 3 tahun. Sekarang sudah tahun keempat. Aku cuma, karierku lagi menanjak. Kamu membawa anakku dan pergi, lalu tak pernah kembali. Aku ini bagimu apa? Apa? Mana mungkin? Anak apa? Dulu, kamu tak mau aku tahu soal bayi itu. Jadi kamu pura-pura keguguran. Aku juga sudah memereskan 2 orang itu. Kamu sudah tahu sejak dulu? Kalau begitu, kenapa? Waktu itu tetap membiarkanku pergi. Willa, EKU menghormati setiap pilihanmu. Aku tidak mau mengendalikanmu. Aku cuma ikut maumu. Kamu ayah anak itu. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu. Tapi saat itu aku benar-benar takut. Kalau ku beritahu kamu, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Maaf, aku terlalu menutup diri. Di antara kita tak perlu minta maaf. Willa, sekarang ucapanku yang jadi keputusan di keluarga Yan. Aku juga sudah melebarkan bisnis desain di sini. Jadi, aku akhirnya bisa tinggal di sisimu. Serius? Mama, Terima kasih. apa dia orang di foto itu? Nak, siapa namamu? Aku Sean Yan. Kau itu orang di TV? Bos bisnis super berkuasa kan? Benar, kamu masih kecil banget. Sudah nonton berita keuangan? Tentu. Bisa ajari aku? Tentu, mau belajar apa? Cara berbisnis? Iya, aku juga bisa baca saham. Shen, dia ayahmu. Belakangan ini dia sibuk kerja.
Di dalam negeri, Mama, aku bukan anak kecil lagi. Jangan bohongi aku, kalian jelas belum pernah menikah. Pasti ada masalah asmara, lalu kamu hamil denganku dan diam-diam membawaku kabur ke luar negeri. Sean, kamu baca itu dari mana? Kamu, novel murahan, di ponselmu hapus. Ayo, ayah ajak kamu main saham. Sean Yan, kasih aku ponselmu. Shane sudah tidur. Dia lumayan suka sama aku. Aku tak menyangka, kamu menungguku selama ini. Bukankah sudah kubilang, aku cinta kamu. Kapan kamu mulai suka padaku? Sejak malam di bar itu, cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya, pertemuan pertama kita, 7 tahun lalu, saat bencana itu, di reruntuhan, kamu menyelamatkanku. Itu kamu? Aku waktu itu terburu-buru, jadi tak sempat melihat wajahmu jelas. Kenapa tidak bilang lebih awal? Willa, aku tak akan memakai balas budi untuk menjebakmu. Aku ingin kamu benar-benar mencintaiku, bukan karena hal lain. Willa, anak kita sudah sebesar ini, di luar sudah mulai beredar rumor. Kalau aku suka pria, kapan kamu mau luruskan itu, dan memberiku status? Itu tergantung secepat apa kamu bisa dapat tiket pulang ke rumah. Aku tak mau mendaftarkan pernikahan di luar negeri. Besok pagi bisa. Jet pribadiku sudah menunggu. Oh, kamu sudah merencanakan semua ini, ya? Kamu kabur membawa anakku selama 4 tahun. Apa salahnya memberiku status? Dida,